Saudara pendengar, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang aspek perpajakan apoteker, ya, apoteker, ya. Oke, dan kami ingatkan juga kepada Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon kita di 0811 5012 304 ya. Jangan lewatkan kesempatan kita di pagi hari ini. Baik, saudara pendengar, sebagaimana kita ketahui bahwa profesi apoteker cukup banyak dan bahkan tidak terhitung kayaknya ya, selalu bertambah ya, khususnya di Kabupaten Tanah Laut. Karena memang bisnis ini sangat dibutuhkan ya, dan juga yang lebih penting adalah sangat menjanjikan, gitu ya Pak ya? Benar. Iya, nggak tahu nih janjinya apa gitu ya. Iya. Janji sembuh ya. Janji sembuh ya, betul sekali. Oke, dan pastinya kita semua juga pernah dan bahkan mungkin sering ya beli obat di apotek ya. Lalu dari segi perpajakannya kita pernah lihat nggak obat yang kita beli itu ya ada pajaknya atau bagaimana? Nah, untuk penjelasan awal dulu kita persilahkan Pak Aprianto Setiawan. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Bunda Nelly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Tuntung Pandang. Jadi ini tema kita memang tema profesi. Ya, ini yang lain dari yang lain, biasanya kan kita perdagangan apa-apa, kita profesi dan mungkin kita ngambil profesi yang mungkin jarang dikenal masyarakat. Biasanya kan profesi dokter, insinyur gitu ya. Ini ternyata memang ada profesi namanya apoteker. Iya, orang yang berada di balik layar. Iya, orang kelihatan nggak kelihatan. Nggak kelihatan, di belakang gitu. Di balik layar. Gitu. Tapi yang meracik obat itu lah. Iya, luar biasa, betul sekali. Jadi apoteker lah, apoteker ini kalau kita flashback Bunda, ini kan didasari dari biasanya kalau kita kuliah di S1 farmasi gitu. Nah, itu nanti larinya kalau sudah profesi nanti larinya menjadi apoteker. Nah, untuk bisnis di toko obat, apotek itu kalau itu apotek resmi pasti harus memiliki apoteker. Nah, inilah fungsi profesi apotekernya di sini. Itu berarti yang membedakan apotek dan toko obat biasa ya. Iya. Jadi yang membedakan apotek dan toko obat biasa di mana kalau apotek itu biasanya memang ada apotekernya. Gitu. Karena memang di ketentuannya mewajibkan untuk adanya profesi apotekernya tersebut. Orang yang memang ahli karena memang mereka sudah belajar ya terkait dengan kefarmasian, jadi terkait obat. Nah, jangan sampai nanti kelebihan nih dosisnya. Iya. Over jadi nanti. Betul. Dan bisa membaca resepnya dokter gitulah. Atau suka-suka kita makannya gitu ya. Kalau rasanya sakit banar makan 2 biji gitu ya. Ditambahin dosisnya. Biar cepat sembuh. Iya, cepat sembuh ya. Padahal tidak seperti itu. Oke, lanjut Pak. Jadi memang profesi apoteker ini yang kita akan bahas Bunda terkait kewajiban perpajakannya. Nah, profesi ini memang menyangkut ke wajib pajak orang pribadi. Kalau di pajak itu kan ada wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Karena ini apoteker ini seorang individu, orang pribadi, maka kita kewajiban perpajakannya adalah kewajiban perpajakan orang pribadi. Nah, hampir sama dengan profesi yang lain. Dokter, konsultan, insinyur sama. Jadi profesi ini menggunakan kewajiban perpajakan orang pribadi. Lalu apa saja Pak kewajibannya? Kewajibannya apa saja? Kalau secara umum kewajibannya ada 4, yaitu pertama mendaftar. Jadi mendaftar untuk menjadi wajib pajak, dapat NPWP. Yang kedua adalah menghitung. Menghitung sendiri. Menghitung. Yang ketiga adalah membayar pajak dan melapor pajak. Nah, jadi memang menghitung sendiri ini karena proses perpajakan di kita itu self assessment. Jadi bisa aja apoteker ini bergerak di apotek ini, nanti juga
bekerja di apotek lain, makanya dihitung nanti ditambahkan, dijadikan satu penghasilannya gitu. Gitu Bunda. Oke, artinya apoteker ya Pak ya, bukan apotiknya ya? Bukan. Jadi ini makanya kita harus memilah. Nah, ini yang memilah di usaha apotek atau toko obat itu ada 2. Pertama toko obatnya, apoteknya, dan kemudian apotekernya. Oh begitu. Gitu. Makanya saya kira include tadi. Bisa saja include kalau memang yang ownernya ya. Iya, ownernya. Jadi apotekernya itu sekaligus owner dari apoteknya. Oh begitu. Iya. Gitu. Iya. Tapi kalau dia apoteker sendiri bergerak sendiri berarti dia seperti pegawai. Karyawan. Jadi karyawan. Jadi mendapatkan penghasilan dari apoteknya tersebut. Bisa nanti bulanan atau bisa dari omset atau gimana itu nanti tergantung dari apoteknya gitu Bunda. Seperti itu ya. Iya. Jadi ini mungkin para pendengar kita juga baru tahu mungkin ya tentang perpajakan bagi apoteker ini. Kayak spesial gitu hari ini ya, apoteker ya. Kayak spesial banget gitu. Membuka wawasan kita, benar-benar membuka wawasan kita, karena yang lebih banyak beredar di masyarakat kita itu pajak ini dikenakan kepada apoteknya, begitu ya. Jadi memang secara umum memang yang punya kegiatan usaha itu apoteknya. Nah, tapi di dalam apoteknya itu biasanya kalau memang itu apotek resmi itu biasanya ada apoteker. Ini ada profesinya. Nah, ini kita masuk memang lebih khusus masuk ke perpajakan untuk profesi. Nah, ini salah satunya kita memang ambil yang mungkin jarang orang ketahui. Kalau dokter udah sering udah biasa karena udah sering. Bahkan udah lekat yang sering bolak-balik. Bolak-balik ke rumah sakit atau praktek dokter. Iya, praktek dokter lah. Ini ternyata memang ada profesi lain gitu kan. Ada profesi lain namanya apoteker. Lah ini yang juga bisa menjadi peluang ya buat masyarakat gitu yang mungkin kalau dokter udah banyak, saya bisa beralih nih. Milih apoteker. Tapi jangan lupa apoteker ternyata dikenakan pajak, pajak penghasilan. Oke, baik. Dari beberapa kewajibannya tadi Pak Apri, dari daftar NPWP, kemudian hitung pajak dan lain-lain itu. Nah, bagaimana dia bisa melakukan satu persatu ya, dimulai dengan dari daftar misalnya nih, bagaimana menyesuaikan dengan undang-undang ya, undang-undang perpajakan. Artinya kalau daftar biasa aja sih artinya kan bisa-bisa aja, tapi bagaimana dengan pendaftaran yang memang secara resmi begitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Ya, untuk pendaftaran ini memang dilakukan oleh wajib pajak sendiri ya, Bunda. Lah melalui online. Saat kapan? Lah saat kapannya itu ya saat dia memulai usahanya. Jadi setiap sesaat dia sudah lulus sarjana farmasi terus ngambil belum bekerja belum. Nah, nanti kalau sudah dapat profesi biasanya kan melanjutkan untuk mengambil profesi apotekernya. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi nanti ngambil profesi, dapat apoteker lah. Nanti kalau di saat sudah mulai bekerja, misalnya, saya direkrut sama apotek sini, gitu. Lah, makanya itu sudah mulai harus mendaftar. Direkrut oleh Apotek Iwan Sehat, gitu Amin. Alhamdulillah tidak sakit. Biasanya beliau ini terus saya. Nah, untuk teknis pendaftarannya mungkin Mas Didik yang lebih rinci tahunya gitu. Oke. Gimana, Mas Dede? Kalau pendaftarannya itu sesuai peraturannya aja Bu. Jadi ini tergantung statusnya. Jadi kalau misalkan dia sebagai apoteker, sebagai karyawan, nah nanti daftarnya itu yang jelas perlu KTP sama kartu keluarga. Nah terus kalau dia statusnya itu istri, itu juga perlu surat pernyataan kalau dia minta kewajibannya itu terpisah dari suaminya. Jadi biar dia punya NPWP sendiri. Atau kalau mau digabung sama suaminya juga boleh. Jadi cukup satu NPWP aja satu keluarga. Meskipun berbeda Meskipun profesi. Berbeda. Oh gitu. Jadi kalau di pajak itu ada namanya NPWP keluarga Bu.
Jadi satu keluarga itu cuma perlu satu nomor NPWP. Jadi nanti untuk istrinya bisa pakai NPWP suaminya. Seperti itu. Nah, ini yang baru Bunda, yang banyak masyarakat belum tahu. Jadi ini suami udah punya NPWP, terus istrinya mau daftar lagi, misalnya istrinya udah lulusan farmasi nih, jadi apotek mau daftar lagi. Nah, dia mau minta NPWP. Sebenarnya kalau mau dijadikan satu dengan suaminya nggak apa-apa Bunda. Jadi kewajibannya biar satu saja. Biar satu, maksudnya satu NPWP, suaminya aja. Pada intinya kalau perpajakan itu mengenal bahwa satu NPWP satu keluarga. Jadi kalau ada bisa. Jadi di aturan perpajakan itu supaya nggak ngikut di nama, tapi nanti kakak. Makanya kita kalau waktu mendaftar minta KTP sama kakak. Nah, nanti nginduknya di nomor kakaknya itu. Jadi terkait kewajiban perpajakannya nanti jadi satu Bunda. Tinggal nanti istrinya ngomong ke suami, saya punya penghasilan sekian gitu. Atau apakah NPWP keluarga ini ada diskon karena kalau polling keluarga kan ada diskon. Dan apakah ini baru Pak? Satu untuk semua ini Pak? Iya, untuk semua. Makanya ini kita baru dengar juga Pak. Jadi memang ini sebenarnya bukan hal yang baru. Cuma memang ini sudah ditekankan di setelah undang-undang HPP itu bahwa satu keluarga memang satu NPWP. Namun memang bisa dimungkinkan untuk istri itu mempunyai NPWP. Nah, kalau memang pertama ada perjanjian pisah harta. Jadi bukan pisah ranjang, tapi pisah harta. Jadi sebelum tapi indikasi Pak pisah harta itu sudah indikasi. Belum, enggak juga karena memang kalau ini sebenarnya dasarnya kenapa dasarnya ada pisah harta gitu. Karena memang itu harus ada perjanjian, biasanya ada perjanjian pranikah. Ya itu di pengadilan biasanya memang udah hartanya udah pada banyak semua nikah, jadi memang sebenarnya. Ada perjanjian pranikah. Nah, itu memang bisa dipisah. Yang kedua, yang memang memilih terpisah kewajiban perpajakannya. Jadi saya nggak mau gabung sama suami. Mungkin merasa nyaman terpisah sendiri-sendiri. Beda nomor gitu. Gak bisa dicatat nanti nomornya. Soalnya kalau sama nomor kan nanti bisa kayak direkam gitu ya. Juga. Artinya tetap kewajibannya itu satu-satu ya Pak ya? Tetap satu-satu. Misalnya si apoteker tetap bayar apotekernya, si yang profesi lain tetap bayar gitu ya. Artinya bukan NPWP jadi satu itu berarti salah satunya aja yang bayar, bukan kan ya? Jadi ya kalau memang sudah menjadi satu, nanti penghasilannya digabung jadi satu. Nah, nanti bayarnya jadi satu aja. Atas namanya? Atas namanya NPWP suami. Nah, cuma karena udah jadi satu kan uangnya jadi satu. Iya kan, walaupun nanti ATM-nya yang megang istri semua gitu ya Bang. Trennya ya kan. Kebiasaan seperti itu memang. Walaupun pencatatannya jadi satu ya namanya suami, cuma walaupun uangnya dibawa istri semua ya bayarnya dari satu gitu. Nah, itu memang ini kita informasikan karena banyak sekali wajib pajak terutama istri ini yang membuat NPWP sendiri. Karena membuat NPWP sendiri maka kewajibannya ada dua. NPWP-nya suami dan NPWP-nya istri. Jadi pelaporannya pun harus dua. Tapi kalau mengikuti NPWP suami maka kewajibannya hanya satu, di suami aja. Jadi kalau nggak lapor SPT nanti yang salah cuma suaminya. Masih di NPWP nih Pak. Kan ada boleh Pak ya dari 1, 2, 3 usaha satu NPWP Pak. Boleh. Jadi nggak perlu kalau memang itu masih ranahnya spama. Saya punya toko obat gitu. Saya ternyata punya punya kos-kosan, saya punya dagang sembako di toko yang beda-beda. Jadi satu NPWP nggak masalah. Gitu. Misalnya ownernya sama gitu ya. Yang penting ownernya sama gitu. Itu nggak masalah di kewajiban perpajakannya. Nanti baru kita akan lihat nanti
waktu menghitungnya. Nah, nanti menghitungnya kayak gimana? Bisa saja sebagai karyawan, saya punya toko sembako, istri punya catering gitu kan. NPWP-nya gimana? Jadi satu nggak masalah gitu. Karena ada pengalaman Pak kemarin itu teman saya itu, tapi salah apa bener nggak tahu nih Pak ya. Katanya sudah terdaftar di kalau nama suami sudah terdaftar di perizinan, sudah bawa NPWP sudah itu. Jadi nggak boleh lagi. Jadi harus bikin NPWP istri. Aduh juga dengar seperti ini Pak. Jadi memang ini yang harus sinkronkan ya antara di pajak dengan perizinan perbankan gitu juga gitu. Termasuk di pemerintahan kadang di perpajakan sudah mengatur bahwa NPWP cukup satu untuk satu keluarga kecuali memang memilih terpisah atau pisah harta. Nah, seharusnya di sektor yang lain ini juga harus mulai berbenah gitu, mulai berbenah karena biar administrasinya nggak double karena memberatkan wajib pajak juga gitu. Nah, mulai seumpama saya yang ngambil pinjaman seumpama istri gitu, nggak harus NPWP istri, boleh pakai NPWP suami sebenarnya. Nah itu yang penting masih satu keluarga. Nah kalau beda kakak lah itu yang susah. Bang Iwan. Mudah-mudahan yang lain seperti itu juga ya, mudah-mudahan yang lain seperti itu. Betul. Karena saya udah dengar seperti itu pernah seperti itu, Bu. Tapi memang di masyarakat masih gitu, Bang Iwan. Jadi masih masyarakat kalau seumpama yang ngambil sih, saya harus NPWP-nya namanya istri lah. Ini karena sang suami sudah gitu. Gitu. Padahal sebenarnya sesuai ketentuan kalau di perpajakan itu memungkinkan bahwa satu keluarga itu cukup satu NPWP saja. Jadi nanti digunakan untuk usaha apa gitu nggak masalah. Mas Dede, ini kalau misalnya pas daftar gitu ya kan suami misalnya duluan bekerja ya, duluan punya NPWP. Nah setahun atau 2 tahun kemudian begitu baru istri yang sebagai apoteker misalnya bekerja begitu. Baru kerja. Ya. Nah, lalu cara daftarnya si istri untuk masuk ke dalam NPWP-nya suami tadi bagaimana? Oh, berarti awalnya suaminya sudah punya. Terus untuk yang istrinya itu sudah punya atau belum? Belum punya, kan belum punya sama baru-baru sekali. ya. Nah kalau belum punya tadi bisa pakai NPWP keluarga Bu. Jadi nggak perlu daftar lagi. Nggak perlu daftar lagi begitu? Cuma nanti ke kantor pajak datang nanti minta cetakan kartu NPWP keluarganya. Gitu. Jadi nanti tulisan di kartu NPWP-nya pun beda Bu. Jadi suami terus ada nama istrinya gitu. Garis miring istri. Oh begitu. Lalu untuk data input di dalam satu data perpajakan itu dari mana nanti dapat diambilnya? Apakah memang otomatis atau bagaimana? Kalau kita kan sekarang sudah sinkron sama Dukcapil Bu. Jadi satu kartu keluarga itu sudah kedetek semua di sistem kami. Nah yang jadi kendala itu biasanya kan kalau misalkan ke perbankan. Kalau ke perbankan kan misalkan nginput itu nama istrinya ya harus istrinya gitu, nggak boleh pakai yang suaminya gitu. Kalau misalkan kayak tadi kan kendalanya di suaminya sudah terdaftar di perbankan. Karena duluan suaminya yang bekerja gitu ya. Nah, jadi di kartu mungkin keluarga tentu keterangan istri kan masih berumah tangga. Berumah tangga. Nah, 2 tahun kemudian istri bekerja, lulus di apoteker, misalnya di kontrak gitu. Nah, lalu istri mau ikut ke NPWP-nya suami. Artinya otomatis tidak usah mendaftar lagi atau tidak usah merubah kartu keluarga lagi. Jadi nggak perlu dirubah Bu, cukup gitu aja. Cuma kalau misalkan memang ada kendala di sistem lain, jadi silahkan didaftarkan aja Bu untuk NPWP sendiri terpisah dari suaminya seperti itu. Sambil menunggu datanya semua sinkron gitu Bu, jadi satu. Soalnya kalau di kakak kan kalau kita memakai kakak yang terdahulu berarti kan istri masih ibu rumah tangga, ya kan? Nah seperti itu ya. Nah, apakah nanti harus dibetulin data kakaknya dulu, baru kita daftar di pajak atau memang otomatis aja begitu? Atau connect di Dukcapil? Iya, atau connect memang, tapi kan di Dukcapil di kartu keluarganya kan masih belum sebagai apoteker. Belum dirubah juga ya? Ya, belum dirubah kan baru nih judulnya. baru
baru bekerja gitu ya. Oke. Artinya NPWP tadi bisa digunakan oleh suami istri ya, satu NPWP sebagai NPWP keluarga. Atau misalnya Pak ada anaknya misalnya ya. Iya. Anaknya misalnya anak yang tertua misalnya lulus sebagai apoteker, kemudian bekerja. Nah, berarti apakah bisa juga masuk di dalam NPWP ayah? Enggak, kalau untuk anak itu hanya untuk anak yang belum dewasa. Yang masih suama misalnya anaknya Bang Iwan jadi penyanyi, masih kecil lah gitu. Iya kan. Nyanyi bintang-bintang kecil gitu. Ternyata di YouTube punya penghasilan banyak. Lah itu bisa. MM-an. Lah, bisa masuk dijadikan satu dengan ayahnya. Nah, jadi satu keluarga. Kalau untuk anak yang masih belum dewasa. Tapi kalau untuk yang anak masuk dari rekening ayahnya gitu ya. Iya, karena kan pengelolaan di orang tua. Tapi kalau untuk anak yang sudah dewasa, selama sudah bekerja sendiri, maka harus memang daftar NPWP sendiri Bunda gitu. Ya, kita garis bawahi ya para pendengar bahwa NPWP keluarga hanya berlaku untuk suami dan istri. Iya. Oke. Nah, karena tadi kan sebutannya NPWP keluarga ya. Saya pikir kakak, dedek, anak, cucu. Dede juga bisa masuk gitu kan. Iya. Oke, baik. Para pendengar agak-agak rumit ya sedikit ya. Karena mungkin ini adalah perbincangan baru mungkin bagi kita. Tapi kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Apri tadi, ini sebenarnya sudah berjalan cukup lama ya. Mungkin kurang masyarakat kurang hanya saja kita kurang masyarakat. Jadi NPWP itu bisa digunakan oleh suami dan istri sebagai NPWP keluarga, dan juga bisa digunakan sebagai satu NPWP dengan usaha yang berbeda-beda. Oke, jadi jangan satu usaha satu NPWP, namanya itu juga ya. Capek katanya nyetak kartu NPWP-nya ya, seperti itu. Jadi beda-beda usaha boleh, asal ownernya satu ya Pak ya, atas nama itu. Oke, baik. Kalau untuk tutorial pendaftaran Mas Dede berarti di aplikasi itu udah jelas ya? Udah jelas. Kalau mau lihat ini panduannya atau tutorialnya itu bisa dilihat di YouTube juga banyak. Di YouTube juga ada gitu ya, diklik tutorial daftar pajak. NPWP. Oh, daftar NPWP. Oke, ya. Nah, daftar pajak salah ternyata ya, daftar NPWP. Oke. Ya. Atau kalau memang agak kesulitan juga bisa datang ke kantor pajak. Bisa, nanti kami bantu. Iya. Saya ingin tanya sama Pak Apri nih, Bu. Oke, silakan. Ini kan bekerja dia seorang apoteker Pak, lulus dan dia sudah bekerja di pemerintahan dan dia bisa dikatakan seorang PNS sudah. Tapi dia seorang apoteker, tapi dia bekerjanya di rawat inap rumah sakit pemerintah. Gitu. Bagaimana apoteker? Mungkin di kerjaannya itu mungkin ada insentif beda juga. Jadi bagaimana ini Pak? Jadi nanti gini Bang, jadi satu dengan pegawai negerinya? Iya, jadi nanti kan kalau pegawai negeri kan biasanya ada namanya penghasilan sebagai gaji ya, gaji tetap gitu. Jadi kalau gaji tetap itu kita perhitungkan sudah dipotong, biasanya sudah dipotong udah dipotong sama BPS 21-nya sudah dipotong. Nah, nanti terkait dengan profesi apotekernya, apabila dia memang punya sambilan, misalnya pekerjaan lain di luar dari PNS-nya, misalnya dia juga di klinik jadi apoteker klinik gitu kan. Ya, dari apoteker klinik nanti mendapat penghasilan berapa? Nah, nanti dua NPWP Pak? Satu NPWP. Tapi biasanya ada dua penghasilan kan? Dua item penghasilan. Misalnya dari klinik dapat penghasilan berapa? Lah nanti dari penghasilan dari klinik itu nanti digabung dengan penghasilan dari PNS-nya. Klinik swasta Pak? Iya. Kan kalau pemerintah? Kalau pemerintah biasanya sudah dipotong. Jadi kalau pemerintah biasanya sudah digabungkan dengan TPP dengan gajinya, biasanya sudah dipotong menjadi satu. Kalau PNS semua. Makanya kalau yang apoteker ini biasanya kalau dia hanya satu aja, intinya satu pemberi kerja di pemerintah saja, biasanya nggak akan sudah dipotong oleh pemerintah. Tinggal hanya lapor aja. Yang akan ada kemungkinan kurang bayar pajak itu biasanya kalau memang dia double. Makanya dokter pun sama. Dokter kalau saya hanya satu di rumah sakit ini aja, nggak kemana-mana, ya udah selesai, sudah dipotong. Tapi kalau dokter buka praktek, rumah sakit kemana-mana, nah lain lah, itu baru nanti digabungkan. Kan NPWP-nya jadi satu, nanti digabungkan.
yang dipotong oleh pemerintah berapa, yang dipotong oleh rumah sakit A berapa, yang praktek sendiri belum dibayar pajaknya berapa, nanti dijumlah. Nah, nanti waktu SPT tahunan itu baru akan ketahuan, oh saya berarti nambah bayar pajak sekian. Sama dengan apoteker. Apoteker kalau seumpama saya hanya di PNS, sudah di gaji saya, sama tunjangan saya dan lain-lain sudah dipotong sama pemerintah, udah selesai. Tapi kalau ternyata saya punya sambilan juga, oh saya jadi apotekernya klinik ini A, kalau enggak di apoteker B gitu. Lah nanti penghasilannya berapa tiap bulan? Nah, setahun berapa digabungkan tadi. Itu yang harus dibayarkan pajaknya ya? Iya, nanti harus dihitung kembali Bunda. Bisa saja memang kebanyakan pasti biasanya kalau ada dua pemberi kerja pasti akan kurang bayar. Bisa saja yang satunya dipotongnya baru 5% semua gitu. Padahal nanti waktu digabung dengan yang PNS bisa kena tarif yang lebih tinggi Bunda gitu. Oke. Daftarnya tadi kita sudah selesai. Nah, lalu nih soal perhitungan. Nah, ini tadi yang ditanyakan Bang Iwan. Udah ditanyakan duluan. Saya nggak lihat bagaimana rumusnya begitu ya? Bagaimana rumus menghitungnya? Ya, dan ini kan kewajibannya tadi hitung sendiri kan Pak ya? Iya, hitung sendiri. Hitung sendiri. Enak ya pemerintah ya. Itu dia. Nih bagaimana nih? Jadi untuk kewajiban perpajakan kita pilih jadi dua Bunda. Ada terkait dengan PPh, ada yang terkait dengan PPN. Nah, yang pertama terkait dengan PPh. PPh ini juga kita akan lihat ada apoteker sebagai karyawan tadi, sebagai pegawai dari apotek, atau apoteker sebagai sekaligus pemilik apotek. Nah, ini yang harus kita pilah ya. Harus kita pilih karena memang ada yang saya apoteker tapi saya nggak punya apotek gitu. Saya hanya sebagai karyawan di apotek mana, kalau nggak di klinik mana gitu sebagai apoteker. Nah, itu memang profesinya. Yang pertama terkait dengan apoteker sini sebagai karyawan, maka perannya ini sebagai karyawan ini diatur di Per 16. Jadi PR 16 tahun 2016 itu mekanisme pemotongan PPh pasal 21. Biasanya seharusnya itu apotek yang mempekerjakan apoteker itu memotong PPh pasal 21. Berapa persen Pak? Wah, tarifnya 5% untuk yang 0 sampai 60 juta. Jadi itu berjenjang ya Bunda. Jadi berjenjang nanti 0 sampai 60 5%, 60 sampai 250 itu 15%, 250 sampai 500 itu 25%. 1 tahun atau 1 bulan? Itu 1 tahun. 1 tahun. Jadi 1 tahun. Nah, terkait dengan apoteker sebagai karyawan di apotek itu juga harus dipilah jadi dua. Itu sebagai pegawai tetap. Pegawai tetapnya apotek tersebut atau memang pegawai pekerjaan bebas atau profesi. Jadi dia freelance gitu atau bagaimana? Iya, freelance. Jadi saya jadi PNS, saya apotek, saya punya profesi sebagai apoteker. Ternyata saya juga digunakan oleh klinik ini gitu. Nah, makanya kayak seumpama dokter kan ya sebagai pegawai tetapnya PNS gitu kan, di umpama rumah sakit gitu. Tapi ternyata saya juga buka praktek di klinik A gitu. Lah sama gitu. Lah makanya apoteker ini juga sama. Ini kalau untuk sebagai pegawai tetap maka ketentuannya adalah kalau masih di bawah 4,5 juta itu untuk single itu tidak dikenakan pajak. Baru akan kena pajak setelah di atas 4,5 juta. Nah, ini kalau memang dia hanya bekerja, apotekernya ini bekerja di satu pemberi kerja tersebut. Misalnya di klinik A, saya hanya kerja di klinik A. Ya. Nggak menetap kerja di situ gitu ya. menetap di situ. Saya tidak kerja di mana-mana. Namun apabila memang apotekernya ini tidak di satu pemberi kerja, dia saya di klinik A, apotek A, apotek B gitulah. Maka penghitungan PPh pasal 21-nya adalah tidak dikurangi dengan PTKP, namun 50% dari penghasilannya dikalikan dengan tarif.
tarif pasal 17 5%. Jadi seumpama misalnya dari apotek dapat 5 juta, berarti nanti dikalikan 2.500.000 kali 5%. Itu yang dipotong oleh apoteknya. Lah nanti baru akan digunakan penghasilannya itu baru nanti digabung, Bunda. Digabung semuanya, seumpama dari klinik, dari rumah sakit, dari apotek digabung menjadi satu. Lah nanti dihitung setahun berapa. Baru kalau sudah dihitung nanti setahun berapa, nah nanti apakah ada kurang bayar atau enggak, atau sudah cukup. Kalau memang sudah dipotong oleh apotek. Tapi kalau dari apotek belum memotong, maka apoteker tersebut yang harus membayar sendiri. Nah ini apoteker sebagai karyawan. Tapi ada yang kedua perhitungannya. Kalau apoteker sebagai pemilik dari apotek. Nah, maka ini berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 bagi apoteker yang penghasilannya masih di bawah 4,8 miliar dan memilih metode pencatatan, maka dikenakan pajak 0,5%. Ini yang PPh UMKM itu. Jadi tapi ini dari apa? Dari omset. Omset seluruhan ya. Termasuk kan penjualan obatnya. Bukan keuntungan, jangan salah. Iya. Karena tarifnya memang kecil 0,5% tapi dari omset, dari penjualan, dari penjualannya, dari penjualan obatnya. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang HPP 500 juta pertama itu tidak dikenakan pajak. Jadi kalau masih di bawah omsetnya masih di bawah 500 juta maka tidak kena pajak. Tapi kalau sudah lebih dari 500 juta maka dikenakan pajak sebesar 0,5%. Nah, tapi kalau memang usaha apoteknya tersebut sudah di atas 4,8 miliar, maka diwajibkan namanya melakukan pembukuan. Pembukuan itu apa? Membuat laporan keuangan, gitu. Membuat laporan keuangan baru nanti dihitung labanya berapa. Nah, kalau sudah melalui pembukuan ini dengan laba, maka tarifnya tarif umum Bunda yang tadi sama 5%, 15%, 25% itu tarifnya sama itu kalau kita melakukan pembukuan itu kalau yang apotek sudah lebih dari 4,8 miliar dalam setahun omsetnya. Itu Bunda untuk membedakan untuk terkait dengan PPh-nya antara apotek sebagai karyawan dan apoteker sebagai pemilik dari apotek gitu. Oke, dan apoteker sebagai karyawan tetap dan apoteker sebagai karyawan yang freelance. Pekerjaan bebas kalau di istilah di kami itu profesi itu sebagai pekerjaan bebas gitu. Jadi free gitu. Jadi ini tadi kan menghitung sendiri Pak. Iya. Menghitung sendiri lalu kan kecenderungan nih kalau kita ngitung sendiri ya. Paham lah. Iya. Nah ini bagaimana pajak mendeteksinya ini? Kecenderungan. Iya. Jadi kalau memang kita memang percaya. Jadi sistemnya perpajakan Indonesia itu self-assessment tuh percaya kepada masyarakat. Silahkan dihitung dulu. Hitung sendiri, lapor, bayar sendiri, lapor sendiri. Nanti di kami akan mengecek. Nah, sekarang mekanisme mengeceknya kayak gimana gitu kan. Untuk apoteker, untuk apotek biasanya kita lihat dari lawan transaksinya. Misalnya apotek itu beli obat dari mana di aja. Perusahaan mana Namanya. Biasanya dari perusahaan itu akan menerbitkan namanya faktur. Nah, faktur saya menjual obat-obat saya ke apotek A. Nilai transaksinya sekian. Nanti dari perusahaan ini saya nilainya sekian. Dari perusahaan ini nilainya sekian gitu. Dengan berbagai merek ya. Dengan berbagai merek. Nah, jenis obat, merek dan lain-lainnya. Nah, nanti dari situ kita ketahuan. Pertama ternyata tadi apotek Iwan Sehat ini melaporkan hanya 2 miliar setahun misalnya. Tapi ternyata waktu kita lihat datanya di kami di pajak loh. Ini kalau di total dari PTA jual ke apotek Iwan Sehat sekian. Loh totalnya udah 5 miliar gitu lah. Nanti biasanya kami
konfirmasi namanya Bunda. Oh ini kok lapornya cuma 2,5 M, padahal ini dari PT ini jumlahnya sekian gitu. Mana yang salah? Karena bisa dimungkinkan kesalahan bisa. Iya, karena misalnya pembelian boleh banyak gitu ya, tapi kan penjualan belum tentu sama belum dengan tentu. Makanya kan nanti dikonfirmasi apakah memang ada persediaan yang memang belum laku, atau mungkin juga dari penjualnya salah NPWP kan bisa saja. Makanya nanti bisa konfirmasi. Tapi itu data yang bisa kami gunakan. Jadi biasanya kami menggunakan data dari pihak ketiga. Jadi walaupun wajib pajak bilang spama omsetnya saya nggak ada nih 500 gitu juta gitu, tapi ternyata kita lihat ternyata ada pembelian sekian gitu, berarti harusnya ada nih gitu, karena kita ngelihatnya kan dari pembeliannya tersebut. Nanti dilihat di lokasi, kalau memang wajib pajaknya mengklarifikasi ini ada persediaan lah, nanti kita bisa cek lokasi apakah memang persediaannya benar masih banyak atau tidak gitu Bunda. Atau mungkin terlihat dari fisik bangunannya Bu, atau mungkin cabangnya banyak ya, mungkin terlihat jelas besar ya, fisik bangunannya obatnya penuh gitu. Kok gini setorannya ya. Iya, oke. Jadi bahan halus jepit bola Bu ya. Biar ditumpuk-tumpuk aja gitu ya. Oke, Mas Dede, kita di tanah laut banyak ya apotek kita. Nah, mungkin punya data, mungkin apoteker kita se-Kabupaten Tanah Laut jumlahnya ada berapa nih? Ada berapa yang sudah daftar pajak, ada berapa yang belum pajak? Nah, kalau untuk yang belum daftar mungkin nggak bisa kami deteksi langsung karena baru lulus ya. Jadi mungkin yang bisa yang sudah terdaftar. Jadi kalau dengan status KLU-nya memang apotik, itu sekitar 111 wajib pajak yang terdaftar. Wow, banyak juga ternyata. Lumayan. Iya. Oke, setanah laut ya? Itu satu tanah laut. Oke. Apakah mungkin yang dikenakan PWP pajak ini yang sudah memiliki surat izin apotek Pak? Ya, ini kalau apotek ini kalau di clue di kami clue-nya apotek, tapi ada dua kemungkinan. Pertama bisa saja toko obat, ada yang kedua yang memang apotek. Jadi tapi walaupun clue-nya jadi satu. Jadi clue di kami sebagai usaha apotek, tapi kenyataannya nanti apakah yang ditanyakan Bang Iwan apakah itu pasti punya surat izin apotek? Belum tentu. Karena ada kalau yang cuma toko obat berarti belum ada apotekernya. Jadi makanya namanya biasanya toko obat. Tapi waktu mendaftar di kami jadikan satu, clue-nya adalah apotek gitu. Kan sekarang juga banyak Bu ya yang belum dapat surat izin tapi sudah penghasilan nih dari apotek gitu ya. Sudah di atas ya, di atas wajib pajak gitu ya, MM-an. Nah, Mas Dede, kalau misalnya ada terjadi diduga mungkin seperti apa yang tadi disampaikan oleh rekan Iwan, ini apoteknya kok besar gitu ya, ternyata laporannya misalnya omsetnya kecil begitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh KP2KP khususnya sebagai pelaksana? Ini pelaksana apa itu? Pelaksana penagihan atau gimana? Apa tuh Mas Dede? Kalau di KP2KP kan semuanya Bu, dari pelayanan, penyuluhan. Jadi kalau kami sih kebanyakan ya mungkin bisa dibantu sama ikut radio seperti ini Bu, jadi banyak yang daftar mungkin gitu. Nah terus kami juga ada rencana buat jalan visit kalau di kami itu bentuknya Bu. Jadi kami datang misal ke apotek mana gitu, sembarang apotek mana gitu. Terus nanyain ini sudah punya NPWP atau belum, terus bayar pajaknya berapa gitu. Nah nanti dari data tersebut nanti kami masukkan sistem. Nanti untuk yang memeriksa nanti beda lagi orangnya Bu. Oh, begitu. Jadi kami cuma mengumpulkan data aja anggapannya Bu. Gitu. Ya. Artinya ada upaya pendekatan ya. Ada upaya pendekatan ya. Saya masih agak-agak ragu nih Pak Apri. Iya, gimana? Ketika kita menghitung sendiri itu. Nah, jujurlah padaku. Memang saja ya. Oke, ini yang dihitung itu apakah penghasilan kotor atau omset bersih yang sudah misalnya dipotong dengan
operasional, gaji karyawan dan sebagainya begitu Pak. Nah, jadi kalau untuk penghitungan namanya omset itu adalah peredaran kotor. Peredaran kotor itu yang memang hasil penjualan, belum dipotong apapun. Jadi makanya sampai ada potongan 500 juta, ya kan? Itu karena memang kotor. Jadi kotor itu ya yang didapat uang dapat dari pembeli berapa. Jadi kalau istilahnya saya kalau sering menjelaskan di lapangan Bunda, itu sering menjelaskan lapangan karena bahasanya tuh susah gitu. Ini omset itu kayak gimana gitu. Saya langsung jelasin antara modal dan laba jadiin satu. Jadi saya beli modalnya, seumpama saya modalnya 200 juta, saya jual 300 juta. Lah, omsetnya berapa? 300 itu. Itu. Karena masyarakat masih berpandangan ini omset saya ya yang 100 itu aja 100 itu aja. Nah, padahal yang 100 itu sebenarnya adalah keuntungan udah gitu. Karena kan yang 200 tadi kan modal gitu lah, ya. Kotor ya. Iya, kalau dipotong pajak nanti modalnya berkurang dong. makanya untuk UMKM itu ada pengurangan sampai 500 juta dan tarifnya pun kecil cuma 0,5% gitu Bunda. Gitu. Oke. Nah, lalu bagi apoteker yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak pada tahun-tahun berikutnya, dia berarti langsung bayar pajak atau harus membuat laporan lagi atau harus registrasi ulang? Nah, jadi di kami kalau sudah terdaftar, sudah punya NPWP, maka itu kewajibannya harus tiap tahun. Jadi tiap tahun menghitung nanti membayar, melapor. Jadi kondisinya berbeda-beda. Selama tahun ini saya nggak jadi di apotek A, B, saya nggak diputus kontrak. Saya cuma dapat penghasilan dari sini, maka nanti juga mempengaruhi perhitungannya. Jadi bisa fluktuatif Bunda. Jadi tidak tentu sama ya kalau untuk yang pekerjaan bebas ini, karena melihat dari kondisinya. Jadi kondisinya tahun ini kayak gimana? Bisa aja waktu kemarin yang masa-masa kita mengalami pandemi, otomatis akan kenaikan karena orang butuh obat. Ya, atau misalnya masa-masa apoteker masih kurang. Lah, ya, misalnya banyak dikontrak nih. Gitu ya. Tapi karena sudah banyak, otomatis berkurang juga. Ya, gitu. Anaknya yang punya apotek udah lulus jadi apoteker, terus dipinggirkan gitu kan. Nah, ya betul. Iya, artinya setiap tahun dia harus melakukan registrasi apa ya? Iya, jadi istilahnya harus menghitung ulang, nanti melapor pajak tiap tahunnya. Gitu. Gue melanjutkan pertanyaan Ibu tadi. Orang ini resign dari klinik, dari apotek-apotek lainnya, dia ingin owner sendiri. Sekarang ingin membuka apotek sendiri. Ini termasuk di pelaporan tadi juga, Pak ya? Iya, jadi nanti pelaporannya kan beda. Makanya tadi ada dua kan, sebagai apoteker sebagai profesi, sama apoteker sebagai pemilik apotek. Kalau awalnya dia bekerja hanya apoteker sebagai profesi, tiba-tiba wah uangnya udah numpuk nih. Resign. Wah, ini saya mendingan bikin sendiri gitu. Saya bikin sendiri, ya udah. Akhirnya nanti bikin sendiri dia sebagai apoteker tapi sebagai owner, maka penghitungannya nanti ngikut yang apoteker sebagai owner. Jadi apakah omsetnya nanti berapa? Ketika dia membangun atau membangun apotek sendiri itu, dia harus lapor dulu atau merubah registrasi perpajakannya dulu? Enggak, jadi kalau untuk profilnya itu tidak perlu merubah. Nanti dia cukup waktu penghitungannya aja, Bunda. Waktu penghitungan itu nanti dirubah. Ini berarti penghasilannya kan kalau dulu mungkin penghasilan saya sebagai profesi paling cuma misalnya sebulan dikasih 5 juta gitu. Nah, beda dengan waktu saya sebagai apoteker, sebagai pemilik apotek. Karena saya jualan obat, omsetnya mungkin sebulan bisa 100 juta gitu. Nah, makanya nanti kelihatan waktu di penghitungannya tersebut. Waktu pelaporannya itu nanti kelihatan. Jadi kami pun akan nanti mendeteksinya dari ini dulunya mungkin ikut orang. Bukan lagi hanya PPh pasal 21 ya. Sekarang ini memang punya apotek gitu. Lah ini toko kakakku aja. Iya, nomor sendiri kan tadi yang menyebut sendiri begitu. Iya. Aduh, bisa ya. Iya, makanya itu ini apa ya? Tapi itulah contohnya tidak baik ya, jadi tiru.
Pemerintah memberikan memberikan kelonggaran ya, memberikan dispensasi kepada para wajib pajak ya. Nah, sehingga memang dibutuhkan sekali adanya kesadaran yang tinggi. Iya, ya, kesadaran yang tinggi baik dari saat laporan, saat pendaftaran, saat pelaporan dan saat penghitungan. Iya. Yang lainnya disimpan gitu ya. Yang kelihatan aja gitu, yang gepoknya disimpan seperti itu. Iya. Nah, lalu pelaporan ini Pak atau registrasi ini bagi seorang apoteker atau bagi apotek itu tahun lapornya itu samakah dengan tahun lapor pajak? Iya. Jadi kalau untuk pelaporan pajak ini sama. dengan wajib pajak yang lainnya. Jadi lapornya tiap tahun di Maret, sebelum Maret. Jadi paling lambat 31 Maret untuk orang pribadi. Jadi untuk kita untuk orang pribadi itu 31 Maret. Nah, ini mungkin yang harus diperhatikan dari wajib pajak di apoteker ini jangan sampai terlewat. Karena kalau terlewat kan rasanya ada. Kalau yang apotek yang bentuknya badan hukum itu baru 30 April. Itu kalau untuk yang apotek yang berbadan hukum. Tapi kalau apotek yang menggunakan NPWP orang pribadi itu 31 Maret. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, lalu pada saat di tengah-tengah tahun, itu seperti yang disampaikan oleh rekan Iwan tadi ya. Putuslah dia sebagai apoteker di karyawan ya. Nah, buka sendiri. Itu berarti dia tidak perlu melapor pada pertengahan tahun itu. Enggak perlu. Jadi nanti dijadikan satu, Bunda. Jadi disatukan satu, nanti ada penghasilan sebagai apoteker sebagai profesi dan penghasilan sebagai apoteker sebagai pemilik apotek. Nah, berarti nanti yang dilaporkannya pada Maret berikutnya dia hanya melaporkan penghasilan sebagai apoteker. Ya, dua-duanya. Ya. Kan setengah tahun aja hanya Pak yang apotek. Ya, setengah tahun, tapi yang setengah tahun awal juga dilaporkan. Gitu. Jadi tetap pelaporannya 1 tahun walaupun nanti berbeda perhitungan. Jadi untuk yang setengah tahun pertama perhitungannya tadi sebagai karyawan, yang setengah tahun kedua sebagai owner. Nah, itu nanti perhitungannya walaupun perhitungannya berbeda, tapi ya tetap jadi satu pelaporan tapi perhitungannya ada 2 gitu. Ya. Tapi mungkin Pak kalau usahanya tersebut tidak mencapai target yang biasanya kan ada pajak pribadi yang tidak dikenakan pajak 500 juta ya. Tapi dari ke usahanya itu tidak mencapai bruto ya Pak? Iya, bruto. Tidak, peredaran itu tidak sampai situ bagaimana? Ya nggak apa-apa. Jadi kita memang tetap lapor juga berarti. Tetap lapor karena kita nggak. Tapi kan usaha dia sudah gitu loh. Walaupun sudah usaha, jadi berapapun penghasilan kotornya kita dari Direktorat Jenderal Pajak tidak masalah. Jadi kalau memang penghasilannya di bawah PTKP untuk usaha 500 juta ya dilaporkan, tidak harus ada yang dibayar. Mungkin ini yang jadi takut masyarakat ya. Saya takut ke kantor pajak nanti saya bayar berapa. Padahal kalau sekarang karena ada PTKP di 500 juta maka yang usaha-usaha kalau omset kotornya masih di bawah 500 juta tidak perlu bayar pajak gitu kan. Baru bayar pajak kalau omsetnya sudah di atas 500. Istilahnya aman, ya. Kalau jual obat ini berarti kalau umpama lakunya 1,5 juta lah itu ke atas itu baru yang kena pajak. Jadi umpama 1,5 juta lah kemungkinan baru kena pajak gitu. Karena kalau 1 hari. 1 hari. Omsetnya, omset ya. Karena kan 1,1 orang datang beli obat 100.000. Berarti cuma 15 orang itu udah 1,5 juta. Nah, itu gambarannya kalau kami melakukan kontrol itu dari kedatangan orang kayak gini. Cuma 1 orang datang berapa? Rata-rata
Supama beli obat 50.000. Nah, kalau untuk 1,5 berarti kalau supama 1 hari apotek itu udah ada pelanggan atau customer yang datang itu 30, berarti itu harusnya udah lebih dari harus lebih secara logikanya udah lebih dari 500 terlihat juta. Ya. Terlihat gitu. Iya. Makanya potensi aja, Pak. Ini namanya antriannya gitu ya, potensi aja, memang gratis pulang tensinya. Iya, betul sekali. Oke. Iya, jadi perlu kita garis bawahi ya tadi bahwa kalau penghasilan apoteker sebagai apoteker pekerja ya maka dia dikenakan PPh pasal 21 ya Pak ya. Iya. Nah, ketika apoteker sebagai owner maka dia dikenakan selain dari PPh pasal 21 juga dikenakan PPN. Iya. Ya, PPN. Jadi kalau untuk yang PPN ini kalau memang yang apoteker sebagai owner ini sudah melebihi 4,8 miliar. Ya, 4,8 miliar. Oke. Iya, jadi kalau sudah omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar, maka wajib mendaftarkan untuk menjadi PKP, pengusaha kena pajak. Nah, kalau sudah menjadi PKP ini harus wajib memungut PPN. Memungut PPN berarti kepada para pembeli obat. Iya. Jadi sistem kita itu memang PPN ini ada namanya pajak keluaran, ada pajak masukan. Di saat kita beli obat dari perusahaan, dari pabrikan, itu biasanya kita dapat namanya faktur pajak dari pabrikan. Harga yang kita bayar dari pabrikan itu sudah ada PPN-nya. Sudah ada PPN-nya. Misalnya dari pabrikan harganya 100. Nah, berarti nanti kan kita apotek pasti bayar ke pabrikan 111. Ya. Karena 11%-nya 111. Nah, kalau kita tidak PKP, maka waktu kita jual kita tidak boleh memungut PPN. Kita nggak boleh memungut PPN. Makanya harga PPN-nya itu ditanggung tapi tanggung oleh apotekernya. Ya, sebagai owner tadi. Sebagai owner dinaikin lah harganya dari itu. Nah, tapi kalau namanya kita sebagai PKP Bunda, kalau pakai PKP kita memungut PPN. Jadi memungut PPN resmi ya. ke pembeli. Dan waktu menghitung PPN itu adalah jumlah yang kita pungut dikurangi dengan yang sudah kita bayar ke pabrikan. Jadi PPN itu enggak semuanya langsung 11%. Oh gitu. Kalau kita sudah bayar ke pabrikan, tadi karena saya beli obat dari pabrikan dapat faktur, misalnya saya dapat faktur 11, saya jual lah. Sekarang harganya 15 misalnya. Jadi ada saya mungut faktur ke masyarakat 15. Harusnya saya bayarnya 15 ke pemerintah nih PPN. Tapi karena saya sudah ada faktur dari pabrikan 11, 15 kurangi 11, maka hanya selisihnya saja. Saya bayar PPN-nya bukan 15 tapi hanya 4. Jadi PPN perhitungannya gitu. Penjualan ya. Iya. Artinya pada setiap resep obat ya, pada setiap resep itu nanti akan dituliskan itu berarti harga obat ditambah PPN begitu ya Pak? Iya. Oke, seperti kita di rumah makan ya, PPN 10% misalnya. Oke, seperti itu. Iya. Kadang-kadang kita sendiri apalagi kalau pas saat beli obat misalnya kan biasanya kalau orang ada yang sakit di rumah tuh kan agak-agak kurang konsentrasi ya Pak ya, agak konsentrasi. Jadi berapa aja gitu langsung bayar. Tidak tahu lagi apa ada PPN. Nah, ini karena sudah keadaan ya. Iya, karena sudah keadaan mendesak begitu ya. Nah, atau ada juga yang bahkan ada masyarakat kita yang memang agak teliti begitu ya. Nah, kenapa kok tambah mahal gitu ya, tambah mahal. Nah, ternyata ada PPN-nya ya para pendengar, ada PPN-nya yang memang harus dibayar oleh pembeli obat ya. Tapi juga tadi sudah dibayarkan oleh owner apotekernya juga ya Pak ya, apoteknya seperti itu ya. Jadi ada PPN pembelian, ada PPN penjualan begitu Pak? Iya, jadi PPN pembelian itu PPN yang sudah dibayar apotek ke pabrikan atau perusahaan yang memproduksi obat gitu. Nah, kalau yang kita apotek ini ya PPN keluaran. Jadi PPN penjualan itu yang memungut masyarakat. Itu kalau memang apoteknya tersebut memang sudah lebih dari 4,8 miliar gitu, Bunda. Oke, iya. Baik.
ketentuan PPh dan PPN-nya ya kita sudah memahami. Nah, lalu langkah selanjutnya Pak setelah menghitung pajak. Ya, jadi kalau sudah menghitung, langkah selanjutnya adalah membayar, Bunda. Kalau udah dirasa hitungannya sudah pas gitu kan. Kita sanggup-sanggup aja. Yang penting ikhlas gitu. Yang penting ikhlas. Sudah berapa kali dihitung gitu ya. Kayaknya tuh kayak ini. Kebanyakan ini. Waduh. Lanjut, Pak. Kalau sudah dihitung, sudah ada hitungannya, baru kita namanya membayar pajak. Dalam bayar pajak ini mungkin masyarakat bahwa sebelum membayar pajak kita membuat namanya kode billing. Nah, kode billing ini yang kita bikin. Nanti setelah kita bikin kode billingnya, baru dilaporkan ke kas negara melalui ATM, internet banking, atau melalui loket di kantor pos atau perbankan. Jadi mungkin ini sekaligus mensosialisasikan ke masyarakat bahwa pembayaran pajak itu tidak melewati kantor pajak, tapi lewat kantor pos atau perbankan. Gawat nih kalau lewat kantor pajak nanti ya. Bahaya nanti. Bahaya. Kasihkan sama Mas Dede. Nanti. Iya, dibawa Mas Dede ke radio. Dengan saya radioan. Jadi memang di kantor pajak tidak menerima pembayaran. Jadi hanya kita membikinkan kode billing untuk membayar, bisa ke kantor pos atau perbankan atau melalui fasilitas mini ATM. Kami menyediakan edisi mesin edisi perbankan. Jadi biasanya di kantor kami sudah menyediakan mesin gesek untuk ATM. Nah, di situ bisa juga kalau wajib pajak membawa ATM-nya untuk membayar pajak melalui mesin edisi tersebut gitu. Atau enggak bisa juga di internet banking. Jadi bisa juga membayar pajak sekarang melalui internet banking. Jadi bisa kita hitung di rumah, nggak usah keluar, terus kita bayar lewat internet banking. Sambil berbaring-baring gitu ya, klik-klik. Klik-klik dah selesai gitu, Bunda. Kalau misalnya bagi para pendengar yang masih ragu-ragu untuk pembayaran ya, jangan-jangan salah bayar gitu Pak ya. Iya. Jumlahnya ada sedikit gitu kan ya. Nah, silahkan untuk datang langsung ke KP2KP Pak ya. Iya, boleh. Langsung ke jadi KP2KP. bisa ke KP2KP langsung ya, atau bisa langsung bayar di sana dengan mesin edisi. Mesin edisi ya, Jangan dengan uang cash ya. Iya. Mesin edisi di KP2KP berarti disediakan Pak ya? Iya, di KP2KP bisa ada mesin edisi, ada Mandiri, ada BRI, ada BNI gitu. Ada Bangkasel. Bangkasel nih kayaknya belum ada. Belum. Mendingan saya cari nggak ada di sini. Iya. Oke. Yang pasti nanti pakai mesin edisi, pencet sendiri jumlahnya, kemudian pinnya gitu ya Pak ya. Iya. Semuanya dilakukan sendiri oleh wajib pajak ya. Dengan pendampingan bagi yang mungkin agak ragu-ragu ya dari KP2KP. Seperti itu ya Pak ya. Setelah bayar, tentu saja tidak berhenti sampai di situ, mungkin ya Pak ya. Iya. Nah, lalu apa nih Pak kewajiban lain lagi? Yang terakhir ini adalah lapor. Nah, kewajiban setelah bayar itu lapor SPT. Jadi untuk wajib pajak yang orang pribadi berarti tadi 31 Maret. Kalau untuk yang badan 30 April. Jadi kalau sudah kita lapor itu sudah selesai. Dalam tahun kita udah istilahnya udah pertanggungjawaban, udah selesai kalau sudah kita lapor. Tapi bagi apoteker atau pengusaha apotek yang PKP ini lapornya tiap bulan untuk PPN-nya. Jadi laporan tiap bulan untuk PPN-nya, batas waktunya adalah akhir bulan berikutnya. Jadi selama Januari, omset di Januari dilaporkan untuk PPN paling lambat akhir Februari. Itu nanti Februari paling lambat Maret itu untuk PPN. Jadi PPN tiap bulan lapor dan ada batas waktunya. Nah, untuk wajib pajak yang PKP juga untuk menerbitkan faktur itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
Jadi selama Januari itu transaksi Januari bisa dibikin faktur maksimal tanggal 15 Februari. Kalau setelah itu tidak bisa membuat faktur pajak. Resikonya itu untuk apa, Pak? Kalau resikonya adalah kalau sanksi untuk SPT, kalau orang pribadi SPT tahunan adalah 100.000. Kalau SPT badan, PPh badan itu 1 juta. Kalau PPN ini 500.000 per masa. Jadi kalau telat atau tidak lapor satu bulan itu 500.000 per masa. Iya, itu yang memberatkan. Kadang-kadang tahu-tahu wah tagihannya banyak gitu. Nah, makanya juga kalau yang punya usaha, terutama yang sudah mendaftar PKP terus ternyata usahanya turun omsetnya atau berkurang, itu untuk segera lapor untuk minta dicabut PKP-nya. Karena biar tidak membebani masyarakat. Atau mungkin bisa diangsur per bulan, Pak, mungkin untuk PPh. Oh iya, untuk PPh bisa. Jadi untuk PPh Bunda, untuk supaya ada melibuk, Pak. Nah, untuk benar. Jadi untuk PPh itu ada namanya PPh pasal 25 angsuran. Jadi kalau selama saya tahun lalu itu udah bayar pajaknya, selama udah bayar pajak 2 juta misalnya. Biar tahun depan saya enggak berat ya kan. Maka 2 juta itu dibagi 12. Misalnya dibagi 12, nanti selama jatuhlah 180, berarti diangsur dulu tiap bulan bayar 180. Nanti di akhir tahun kan dihitung lagi. Wah, sekarang pajak saya enggak 2 juta nih, lebih nih. 2,5 juta. Berarti tadi sudah ngangsur 180 kali 12, berarti udah selama 2 juta. Berarti nanti di akhir tahun saya hanya bayar 500.000. Nanti di aplikasi itu ada tulisannya ya, Pak, pajak terhutang kita begitu? Ya, kalau di aplikasi pelaporan itu nanti sudah ada pajak terhutangnya berapa sekian. Terus saya sudah mengangsur itu berapa? Saya ternyata sudah mengangsur 2 juta, berarti saya sudah ngangsur 2 juta. Kalau habisnya pajaknya harus bayar 2,5 juta, saya sudah mengangsur 2 juta, maka saya hanya menambahkan 500.000 gitu. Nah, bagaimana kalau angsuran saya udah lebih gitu? Nah, nanti dikembalikan. Oleh? Dikembalikan oleh negara, ditransfer balik. Oh, transfer balik. Iya. Kalau dari pajak. Iya, ditransfer balik dari pemerintah, dari negara, nanti dari pajak akan meminta nomor rekeningnya, nanti kelebihannya dikembalikan gitu. Tahun kena Ada bisa kan 1 tahun pajaknya, Mas. Iya. Oke, kalau berbicara soal perpajakan, ternyata waktu kita sudah berada di zona lewat ini. Oke, maaf sekali, Pak. Karena seru sekali juga nih perbincangan kita di pagi hari ini. Baik, kita sudah mengupas ya secara detail ya tentang kewajiban seorang apoteker ya dalam hal perpajakan, mulai dari pendaftaran, NPWP, penghitungan pajak, bayar dan lapor tadi ya. Saya rasa ini cukup jelas ya, meskipun tidak jelas-jelas. Iya, masih banyak sebenarnya ya. Kita pun kadang membayangkan. Kita masih membayangkan. Apalagi bagi apoteker mungkin yang baru ya. Yang baru. Kalau yang lama kan sudah hafal ya. Udah hafal mungkin. Nah, tinggal pelaporan di tahun aja yang fluktuasinya di mana gitu ya. Mau dikurangin atau mau tambahin gitu ya. Seperti itu. Ya, tapi bagi apoteker baru. Tapi mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini paling tidak dapat membuka wawasan pengetahuan bagi kita semua ya, khususnya bagi para wajib pajak yang berkenaan dengan pembicaraan kita pada pagi hari ini. Dan juga warga masyarakat yang ketika nanti dikenakan PPN ya, Pak ya. Iya, kena juga ternyata. Ya. Oke. Dan tumben hari ini tidak ada yang bergabung ya? Iya, ini pada terpana nih pastinya. Masih suasana liburan. Iya, atau mungkin pada terpana, Pak. Jadi masing-masing. Mungkin takut dikenakan pajak juga. Nanti kalau tadi mungkin pajak gitu ya. Oke. Terima kasih Pak sudah berbincang-bincang dengan kami di pagi hari ini, Mas Dede. Saya masih minta closingnya Pak. Apa nih yang terakhir yang perlu kita sampaikan kepada para wajib pajak kita, khususnya apoteker ini? Ya, terima kasih Bunda Nelly, masyarakat Kabupaten Tanah Laut, khususnya Bapak Ibu wajib pajak yang
bergerak di apoteker, jika memang apoteker ini telah membantu masyarakat, menjadikan rakyat menjadi sudah sehat dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan taat, dengan jujur, ikhlas, maka negara kita akan semakin kuat, Bunda. Nah, kita ini yang kita harapkan semua, bahwa pajak kuat, Indonesia akan maju. Gitu. Iya, kuncinya tadi jujur, ikhlas ya. Jujurlah padaku ya. Iya, maka akan kuat. Iya, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Pri dan Mas Dede ya. Saudara pendengar, sampai di sini jumpa kita di Talkshow Inspirasi Pagi edisi hari ini Senin 3 Juli 2023. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Dan akhirnya saya